Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Viva Katolika, channel yang berisi tentang opini, sejarah, dan sharing iman berdasarkan perspektif iman Katolik. Sebelum masuk pada pembahasan, admin mengajak Anda semua untuk share, like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan mampu memberikan informasi yang menarik terkait iman Katolik. Pemirsa, kali ini admin akan membahas sebuah berita menarik di mana Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden mendapatkan kecaman dari uskup-uskup gereja Katolik di Amerika dan terancam untuk tidak menerima komuni karena kebijakannya bertentangan dengan moralitas gereja Katolik. Mengapa uskup-uskup gereja Katolik mengecam Joe Biden dan mengancam Joe Biden untuk tidak menerima komuni? Semua akan admin bahas di sini. Maka dari itu, admin berharap pemirsa semua mengikuti pembahasan admin hingga selesai agar mendapat pemahaman yang benar dalam pembahasan kali ini. Pemirsa, pada tanggal 20 Januari 2021, Joe Biden bersama Kamala Harris dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Amerika untuk memimpin Amerika selama 4 tahun ke depan. Joe Biden yang didukung oleh Partai Demokrat ini mampu mengalahkan Donald Trump yang didukung oleh Partai Republik dalam pemilihan umum Amerika Serikat tahun 2020. Yang menarik untuk dibahas oleh admin, Joe Biden ini merupakan presiden Amerika yang beragama Katolik taat. Joe Biden adalah presiden Amerika Serikat beragama Katolik yang kedua setelah JF Kennedy. Ketaatan Joe Biden ini ternyata bukan merupakan gimmick semata, sebab sejak sebelum menjadi presiden, Joe Biden merupakan seorang pribadi yang aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi dan juga berdoa rosario. Menariknya, Alkitab yang dipakai dalam Sumpah Presiden adalah Alkitab yang berusia 100 tahun. Sebab Alkitab tersebut adalah warisan dari kakek dan ayahnya. Selain itu, Joe Biden mengaku selalu berdoa rosario setiap hari, dan rosario yang dipakai Joe Biden adalah pemberian anaknya yang sudah meninggal karena kanker. Pemirsa, setelah dilantik menjadi presiden, Joe Biden segera menjalankan program-program yang telah ditetapkan dalam susunan kabinetnya. Salah satu program yang ia jalankan adalah membatalkan Mexico City Policy 1984. Mexico City Policy 1984 adalah sebuah kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang melarang dana pemerintah disalurkan untuk klinik-klinik aborsi. Singkat kata, Joe Biden mendukung praktik aborsi bagi para wanita di Amerika Serikat. Dukungan Joe Biden terhadap aborsi ini menuai respon dari berbagai kalangan, terutama Gereja Katolik Amerika Serikat. Bahkan para uskup mengecam tindakan Joe Biden dan mengancam Joe Biden akan diekskomunikasi dari gereja jika tidak membatalkan kebijakan pro-aborsi. Meskipun begitu, tidak semua uskup yang mengecam Joe Biden kemudian memberikan ancaman ekskomunikasi. Beberapa uskup berpendapat bahwa kasus ini harus disikapi secara bijak, sebab kebijakan pro-aborsi yang ditetapkan oleh Joe Biden belum tentu merupakan kebijakan yang berasal dari pribadinya. Bisa saja kebijakan tersebut merupakan kebijakan partai pengusung yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dia jalankan sebagai presiden. Di Amerika Serikat, pandangan pro-choice dan pro-life kerap kali menjadi pertentangan yang berlarut-larut, apalagi ketika partai-partai politik mengangkatnya menjadi sebuah isu nasional. Presiden-presiden yang berasal dari Republikan pada umumnya mendukung pro-life dan menolak aborsi. Sedangkan presiden-presiden dari Demokrat lebih mendukung pro-choice dan mendukung aborsi.
Masyarakat yang berpandangan pro-life berpendapat bahwa hak asasi manusia sudah melekat dalam diri manusia sejak manusia masih berupa janin. Sehingga janin memiliki hak untuk hidup yang harus diperjuangkan dan dilindungi. Sementara itu, masyarakat yang berpandangan pro-choice berpendapat bahwa wanita bisa menentukan pilihan untuk menggugurkan kandungannya jika ia merasa tidak sanggup menjamin masa depan calon bayinya. Pemirsa, jika Anda mencermati penjelasan admin di atas, sebenarnya alasan seseorang berpandangan pro-life dan pro-choice itu sama-sama masuk akal dan memiliki landasan pemikiran yang jelas dan logis. Akan tetapi, gereja menolak kebijakan aborsi lebih menitik beratkan pada alasan moral. Paus Yohanes Paulus yang kedua memberikan ringkasan yang padat tentang aborsi dalam Kitab Hukum Kanonik 2270 hingga 2279 dengan pernyataan, gereja memandang kehidupan manusia harus dilindungi sejak dalam masa pembuahannya. Sejak saat pertama keberadaannya, seorang manusia haruslah diakui bahwa ia memiliki hak sebagai seorang pribadi. Di antaranya adalah hak untuk hidup yang secara mutlak harus dimiliki oleh setiap makhluk yang tidak bersalah. Di Amerika Serikat, gereja secara aktif mengampanyekan sikap anti-aborsi. Bahkan pada bulan Juni yang lalu, seorang pastor yang bernama Pastor Fidelis ditangkap polisi bersama dengan 3 orang rekannya yang bernama Laura, Audrey, dan Clara. Karena mereka berdemonstrasi dan berdoa di depan klinik aborsi, serta membujuk para wanita muda yang akan melakukan tindakan aborsi untuk mengurungkan niatnya. Pastor Fidelis merupakan anggota dari Retros, yaitu organisasi gereja Katolik di Amerika Serikat yang menentang tindakan aborsi. Pemirsa, gereja dengan tegas menolak aborsi yang dilakukan dengan sadar dan sengaja untuk membunuh dan atau menghancurkan janin di dalam rahim. Proses aborsi ini disebut dengan abortus provocatus. Akan tetapi gereja memberikan toleransi terhadap kasus tertentu yang menyebabkan bayi harus diaborsi. Misalnya, kasus kehamilan di luar rahim, atau seorang ibu hamil yang menjalani pengobatan kanker rahim, sehingga mau tidak mau janin di dalam kandungan harus diaborsi untuk menyelamatkan sang ibu yang sedang hamil. Pelaku abortus provocatus, baik itu ibu hamil hingga semua pihak yang terlibat dalam prosesnya, secara moral terlibat dalam mortal sin, yaitu dosa berat yang jika dilakukan akan mengakibatkan pengucilan kekal jika sang pendosa tidak mendapatkan pertobatan. Atas dasar ini, uskup-uskup di Amerika mengutuk keras tindakan Presiden Joe Biden yang mendukung kebijakan aborsi di Amerika. Sebab kebijakan tersebut bertentangan dengan moralitas Katolik. Admin berharap Joe Biden sebagai Presiden Amerika yang beragama Katolik mampu menunjukkan nilai-nilai kekatolikan dalam pemerintahannya, seperti yang telah ia diskusikan bersama Bapak Paus Fransiskus, yaitu membuat kebijakan yang lebih manusiawi terhadap kaum miskin dan para imigran, menanggulangi pemanasan global, dan menciptakan iklim-iklim perdamaian dunia. Amerika Serikat adalah trend center negara demokrasi dunia, maka kebijakan-kebijakan politiknya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap wajah perpolitikan di dunia. Pemirsa, demikian pembahasan admin mengenai Presiden Joe Biden yang mendukung kebijakan aborsi di Amerika Serikat, sehingga menuai kontroversi di Konferensi Wali Gereja Amerika. Admin berharap agar Joe Biden dan Gereja Katolik Amerika menemukan solusi-solusi yang strategis mengenai kebijakan aborsi di Amerika, sehingga tidak ada lagi perdebatan dan pertentangan yang akan terjadi di kemudian hari.
Pemirsa, demikian pembahasan admin. Mohon maaf jika pembahasan admin tidak dapat memuaskan semua pihak. Silakan tuliskan pendapat Anda dalam kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan bersahabat. Terima kasih Anda telah mengikuti pembahasan admin sampai selesai. Shalom Aleichem.